Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin kembali membahas pertandingan dari Euro 2024, kali ini dari grup A, pertandingan antara tim tuan rumah Jerman versus Hongaria yang berakhir untuk kemenangan Jerman dengan skor 2-0. Dengan hasil akhir ini berarti Jerman merupakan tim pertama yang lolos ke babak 16 besar sesuai dengan prediksi saya di konten preview tentang Euro 2024. Jika teman-teman belum menonton dan juga mendengarkan analisa saya di konten tersebut, silakan kalian bisa klik dan juga mendengarkan analisa saya karena di konten tersebut telah saya tegaskan bahwa Jerman akan merupakan tim pertama yang lolos dari grup A karena mereka berada di grup yang sangat ringan. Dan juga terkait dengan pertandingan dini hari tadi atau semalam ya yang masuk ke dini hari, saya juga telah memprediksi kan sebelumnya kan di konten preview untuk pertandingan ini bahwa Jerman kemungkinan besar tidak akan pesta gol, tapi kemungkinan mereka akan mencatat clean sheet dan juga menang dengan selisih 2 gol. Ternyata simsalabim, itulah yang terjadi. Artinya sejauh ini lebih banyak prediksi saya yang tepat teman-teman. Ada satu yang miss. Pada saat saya memprediksi bahwa Jerman akan menang lawan Skotlandia di pertandingan pertama tapi dengan skor tipis. Dan juga saya masih menunggu nanti juara dari Euro, karena seperti di awal telah saya prediksi bahwa juaranya kemungkinan adalah Prancis atau juga Portugal. Anyway, untuk pertandingan semalam ini tentu adalah pertandingan yang penting bagi tim tuan rumah karena jika mereka menang, maka mereka akan masuk ke babak 16 besar. Dan apalagi kemudian pertandingan antara Swiss versus Skotlandia berakhir dengan hasil imbang. Artinya di pertandingan terakhir nanti Jerman kalaupun kalah, ya mereka akan tetap lolos dari fase grup, tapi saya pikir sebagai tim tuan rumah mereka akan tetap mengincar kemenangan dan kemungkinan besar Julian Nagelsmann nanti di pertandingan terakhir Jerman lawan Swiss akan melakukan rotasi di starting lineup karena dalam dua pertandingan ini ya, di dua pertandingan awal Jerman di fase grup, Nagelsmann tidak melakukan perubahan sama sekali di starting lineup. Jadi starting lineup semalam adalah starting lineup yang sama yang dipilih oleh Julian Nagelsmann di pertandingan lawan Skotlandia. Dan seperti yang saya jelaskan bahwa Jerman di Euro kali ini punya materi pemain yang merata karena terbukti pemain-pemain yang masuk dari bangku cadangan bisa langsung tune in dengan permainan timnya. Dan lagi-lagi kita bisa melihat kehebatan dari Toni Kroos sebagai orkestrator dari timnas Jerman karena dia adalah pemain yang mengatur serangan dari timnas Jerman dan beberapa kali juga umpan-umpan dia yang dia lepaskan dari corner semuanya akurat. Dan selain itu juga seperti yang saya jelaskan bahwa Jerman punya lini tengah yang sangat amat kreatif dengan adanya Jamal Musiala, Gundogan bersama Toni Kroos ditambah juga dengan Andrich yang merupakan gelandang bertahan tapi juga aktif dalam urusan menyerang. Bahkan center back mereka seperti Rudiger juga aktif ikut terlibat dalam proses serangan dan beberapa kali Rudiger justru berada di ruang pertahanan dari Hongaria. Dan Hongaria seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini adalah tim yang berani tampil terbuka atau berani bermain menyerang. Dan bagus saja berani bermain menyerang, bahkan di pertandingan semalam mereka bisa menciptakan banyak sekali peluang. Cuma masalah mereka satu adalah dari segi finishing dan kedua pada saat mereka lagi asik menyerang, lini pertahanan mereka ini yang kadang-kadang tidak fokus, bahkan sering melakukan kesalahan ya. Dan itu lagi yang terjadi kan di pertandingan semalam. Padahal di pertandingan mereka lawan Swiss, Hongaria bermain sangat impresif. Cuma di pertandingan semalam walaupun Hongaria yang bisa mendapatkan peluang pertama tuh kan, karena kesalahan dari Kimmich, tapi ternyata mereka kalah dengan skor yang cukup telak juga ya, dengan skor 2-0 tanpa mampu mencetak 1 gol pun. Bagaimana caranya sebetulnya Jerman bermain sih? Kalau saya perhatikan Jerman bermain dengan very high line pressing. Jadi bermain dengan garis pertahanan yang sangat tinggi. Jadi semua pemain dari Jerman itu akan menerapkan high pressing. Bukan saja pemain yang berada di depan ya, seperti Wirtz, kemudian juga Havertz, dan ada juga pemain di lini tengah seperti Gundogan dan juga Jamal Musiala, ditambah juga dengan Andrich, tapi juga pemain yang bermain di belakang seperti Kimmich dan juga ada Rudiger. Maka itu para pemain Hongaria mau main counter attack pun nggak berhasil, tapi para pemain Hongaria ini bermain direct passing. Jadi pada saat mereka menguasai bola di area pertahanan sendiri, mereka coba untuk melewati lini tengah Jerman dengan memberikan langsung direct passing. Dan itu sebetulnya beberapa kali berhasil. Tapi memang performa dari Neuer lagi bagus-bagusnya di Euro kali ini. Padahal Neuer ini sudah lama loh menjadi penjaga gawang utama dari Jerman. Jika saya tidak salah, pertama kali itu dia turun di turnamen besar bagi Jerman adalah di Piala Dunia tahun 2010 ya, sudah lama banget ya. Dia masih menjadi pilihan utama. Kasian juga nih Ter Stegen. But anyway, Neuer bermain baik, dia melakukan beberapa saves yang
krusial, dan dari jalannya pertandingan ya terlihat lah ya Jerman, gaspol. Tapi saya melihat para pemain mereka pintar dalam mengatur irama permainan, nggak selalu bermain dengan tempo tinggi. Dan para pemain Jerman tidak harus bermain dengan mengandalkan kombinasi passing, tapi mereka juga bisa mengandalkan yang namanya direct passing. Bahkan tuh peluang pertama dari Jerman yang dari Havertz kan, yang di save oleh Gulaschi, itu kan direct pass dari Rudiger yang bisa menemukan Havertz yang bebas ya. Jadi memang tim Jerman yang kali ini punya improvisasi dalam membangun serangan. Nah inilah yang akan sulit dibaca oleh para pemain tim lawan. Dan mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencetak gol pertama kan, nggak seperti di pertandingan lawan Skotlandia. Dan ini adalah gol yang sebetulnya sedikit kontroversial karena ada indikasi Gundogan melakukan pelanggaran. Tapi ya itu dorongannya nggak begitu keras dari Gundogan dan terkesan pemain Hongaria tersebut yang terjatuh ya karena tidak bisa menjaga keseimbangan badannya. Dan Gundogan bisa memberikan umpan kepada Jamal Musiala. What a goal by Musiala. Jadi Musiala ini sudah mencetak 2 gol ya. Ini pemain yang sangat pintar dalam dribbling ya, kemudian juga dalam mencari ruang, sehingga lawan Skotlandia pun dia tiba-tiba berada di kotak penalti Skotlandia dan bisa mencetak gol sama kan seperti di match ini. Nah ini skor 1-0 ini sangat penting bagi Jerman untuk dibawa pada saat halftime. Jadi babak kedua mereka bisa bermain dengan intensitas yang lebih rendah lagi. Kan kalau bermain dengan tempo tinggi terus kan berat juga ya bagi para pemain Jerman ya, karena ini kan match kedua. Dan mereka tentu ingin lolos terus sampai final dan kalau bisa menjadi juara. Jadi saya melihat pintar mereka ini mengatur tempo. Tapi Toni Kroos masterclass. Luar biasa pemain ini. Beberapa kali dia memberikan umpan kunci yang berhasil dimanfaatkan oleh rekan-rekan yang lain. Bahkan Jamal Musiala tuh hampir mencetak gol luar biasa loh ketika Toni Kroos itu memberikan umpan setelah kombinasi passing dengan Gundogan. Kai Havertz juga bisa bermain kombinasi passing dengan Gundogan yang hampir saja dia mendapatkan bola di dalam kotak penalti pertahanan Hongaria. Jadi walaupun Jerman adalah tim tuan rumah, sedikit banyak mereka diunggulkan dari segi non teknis, tapi secara permainan mereka bermain permainan sepak bola indah. Dan di babak kedua kita lihat ya seperti biasa Nagelsmann melakukan banyak sekali pergantian pemain, tapi ya irama permainan dari Jerman tetap terjaga. Dan gol kedua dari Jerman ini indah banget ya. Ada umpan dari Gundogan ya, itu kalau nggak salah, atau dari Havertz ya, kepada Maximilian, kemudian Maximilian memberikan umpan tarik, dan di sana ada Gundogan yang tidak terkawal ya, sehingga Gundogan bisa mencetak gol bagi Jerman. Nah, ini saya melihat bahwa peran dari Gundogan ini sangat penting ya, karena saya melihat Gundogan ini, kalau saya melihat dalam peta heat map dari Jerman, Gundogan adalah pemain yang paling aktif dari second line. Bukan Jamal Musiala dulu, tapi Gundogan. Pemain ini pintar sekali mencari ruang. Jamal Musiala ada, tapi lebih aktif ini Gundogan. Maka itu Gundogan terlibat dalam 2 gol dari Jerman. Satu yang dia memberikan assist, satu lagi ya dia yang mencetak gol. Dan Füllkrug juga masuk cukup bagus, Sané juga masuk di babak kedua. Jadi ya Nagelsmann ini pintar juga ya dalam melakukan pergantian pemain agar para pemain Jerman itu tetap bisa bermain dengan intensitas permainan yang dia inginkan. Artinya naikkan tempo, turunkan tempo, naikkan tempo, turunkan tempo. Jadi para pemain tim lawan ini sulit banget untuk membaca pergerakan dari para pemain Jerman. Dan saya juga suka dengan jersey dari Jerman nih. Ya saya suka sekali, ada warna ungunya, ada warna pinknya. Ya mungkin saya akan beli nih jersey-nya, bagus sekali. Jersey seperti ini, warna seperti ini sangat langka. But anyway, sesuai dengan prediksi saya, Jerman merupakan tim pertama yang lolos ke babak 16 besar. Dan feeling saya mereka akan bisa lolos terus sampai babak semifinal. Ya nanti kalau mereka sudah lolos ke final ya kita lihat. Tapi tim Jerman ini kan adalah tim turnamen ya. Jadi feeling saya minimal mereka akan lolos ke semifinal. Dan kita tunggu juga nanti pertandingan-pertandingan lainnya dari Euro teman-teman. Ya sejauh ini belum ada kejutan yang berarti ya. Walaupun kita melihat ada tim-tim underdog seperti Georgia dan juga Albania yang bermain all out. Tapi tetap saja mereka sulit sekali untuk meraih kemenangan. Dan nanti kita tunggu pertandingan dari Inggris. Apakah Inggris bisa lolos juga ke babak 16 besar sama seperti Jerman, walaupun feeling saya bisa saja nanti di pertandingan mereka lawan Denmark ada kejutan, karena Denmark ini juga bukan merupakan tim yang lemah teman-teman. Oke lah di pertandingan pertama mereka gagal meraih kemenangan, tapi di pertandingan kedua nanti lawan Inggris, di mana kita tahu banyak pemain mereka yang juga bermain di Inggris akan memberikan perlawanan kepada Inggris. Walaupun saya adalah fan dari Inggris, tapi kalau menurut saya pertandingan nanti lawan Denmark bukan merupakan pertandingan yang mudah bagi timnas Inggris. Jadi kita tunggu saja teman-teman lanjutan dari Euro 2024, dan saya harapkan teman-teman akan terus mendengarkan dan menonton konten dari channel YouTube Triple B, karena di konten yang saya buat saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair alias netral. Dan saya ingin berterima kasih juga kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 959.000. Wow, luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten agar channel YouTube Triple B bisa menembus 1 juta subscribers ya sebelum akhir tahun ini dong ya. Jadi teman-teman jika punya prediksi
tentang tim mana yang akan menjadi juara dari Euro 2024, bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Sambil kita menunggu nanti pertandingan besar lainnya dari Euro antara Italia versus Spanyol dan juga tentunya timnas pusat, timnas pusat Belanda versus Prancis. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.